mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Bapak. Di sini kami akan wawancara terkait media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terkhususnya pada pembelajaran membaca. Dimulai sama yang pertama mengenai apa saja yang media Pak Budi itu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu secara umum ada dua, media cetak dan media digital itu ya. Terus dari media cetaknya saya menggunakan buku paket dari pemerintah. Terus kemudian untuk media digitalnya itu saya kembangkan dari materi, saya rubah menjadi PPT dan saya sampaikan melalui media itu. Terus kemudian ada juga di sini saya juga menggunakan aplikasi. Jadi ada aplikasi Quizzes sama Google Classroom yang saya gunakan untuk penugasan itu biasanya. Selain itu juga saya menggunakan istilahnya media yang ada di sekitar, yang khususnya saya di sini kan mengajarkan di kelas 10. Nah, di kelas 10 itu kan ada materi teks laporan hasil observasi. Nah, mau tidak mau saya menggunakan media yang ada di sekitar anak-anak, itu khususnya di lingkungan sekolahan untuk melakukan observasi. Itu baik dari tanaman, dari hewan, dari tumbuhan ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, itu untuk media pembelajaran yang saya gunakan gitu. Untuk media cetaknya itu seperti buku itu dipinjamkan dari sekolah atau murid membeli? Kalau bukunya itu dipinjami dari sekolahan gitu, paket ya. Lalu mungkin apa hambatan yang Pak Budi alami ketika saat mengajar menggunakan media tersebut? Ya, jadi hambatannya di sini berkaitan dengan dua media ini masing-masing ada ya. Yang pertama adalah dari media cetak ini anak-anak sangat memang literasinya sangat kurang sekali. Contohnya ketika saya itu memberikan materi, anak-anak saya suruh untuk membuka bukan halamannya tapi saya menyebutkan subbabnya, itu anak-anak literasinya sangat kurang sehingga mereka masih bertanya, Pak, halaman berapa itu? Sementara saya di sini misal contohnya tadi ya teks LHO, silakan anak buka buku paketnya untuk unsur-unsur struktur yang ada di dalam teks LHO kayak gitu kan, subbabnya misal adalah struktur teks LHO. Nah, itu anak-anak masih literasinya masih kurang. Ya, seharusnya kan anak-anak di sini setidaknya kalau tidak tahu ada di halaman berapa, itu anak-anak bisa juga melihat daftar isinya. Tapi ternyata anak-anak juga belum paham apa itu fungsinya daftar isi dan sebagainya. Itu yang pertama dari media cetak. Terus kemudian yang kedua adalah anak-anak di sini cenderung malas atau enggan untuk membaca gitu ketika memang disuguhkan teks dalam bentuk buku tadi. Nah, itu terus kemudian dari media cetak di sini hambatannya yang pertama adalah kurangnya sarana prasarana. Sebenarnya setiap kelas sudah ada, cuman karena intensitas dari media yang digunakan oleh Bapak Ibu guru ini kan mengakibatkan istilahnya ada beberapa kelas itu yang proyektornya atau LCD-nya itu memang tidak bisa digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada juga di setiap kelas sudah ada komputer, cuman itu tadi kembali karena sering digunakan juga ada sebagian komputer yang tidak bisa digunakan. Bahkan ada dua-duanya antara LCD dengan komputer itu tidak nyala. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, ketiga itu adalah kadang, ya alhamdulillah untuk sekarang sudah karena daya dari listrik sudah ditingkatkan untuk istilahnya
arus listrik yang mengalir sekarang sudah jarang sekali ada mati lampu lah istilahnya kayak gitu. Terus hambatan yang keempat itu adalah kembali lagi anak-anak di sini, selain tujuan saya untuk memberikan dalam bentuk PPT itu kan anak-anak supaya juga menulis. Nah, selain literasi membaca anak-anak itu rendah, daya tulis dari anak-anak juga sangat rendah juga. Kadang ketika saya memberikan materi dalam bentuk PPT itu anak-anak ya hanya mendengarkan saja penjelasan tapi tidak mau menulis gitu. Harus dengan istilahnya anak-anak silakan ditulis, nah itu baru ditulis. Nah, hambatannya di sini. Jadi apa ya istilahnya, kesadaran atau istilahnya anak-anak kebutuhannya untuk materi apa itu mereka kurang gitu. Mungkin kurang lebihnya itu sih hambatannya. Kalau untuk yang aplikasi, ini anak-anak kadang kuota yang menjadi hambatan dari anak-anak, kuota untuk membuka aplikasinya. Terus kemudian setelahnya apa ya ya itu aja sih, kuota paling ya, hambatannya kuota kalau di dalam aplikasi. Insya Allah untuk anak-anak semua sudah mempunyai HP semua gitu. Kalau untuk Ya. masalah aplikasi itu apakah sekolah punya wifi untuk bisa connect? Kan biasanya kalau menggunakan aplikasi itu kan harus ada kuotanya habis, apakah dari sekolah? Ya, dari sekolahan ada disediakan juga, tapi juga sama, kadang ini apa itu bandwidthnya tidak mencukupi seperti itu, karena hampir setiap hari digunakan juga. Kadang belum waktunya sudah habis, sehingga mau tidak mau karena di sini ikutnya bulanan ya, jadi nunggu dulu sampai nanti di akhir bulan atau di awal bulan lagi, nanti baru bandwidth datang lagi ibaratnya kayak gitu. Nah, itu sih untuk apa namanya dari kesediaan wifi. Mungkin ada lagi. Pak, kalau menurut Bapak media pembelajaran yang dapat dengan mudah dipahami oleh siswa itu media pembelajaran seperti apa? Atau media Kalau pembelajaran apa? ini ya, jadi kita juga agak sulit ya. Agak sulitnya gini, karena anak-anak ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan cukup unik. Jadi mau tidak mau untuk saya secara pribadi juga harus ekstra, harus bisa apa namanya istilahnya ya, memahami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, kalau selama ini yang saya ajarkan itu anak-anak lebih senangnya itu adalah dengan sistem istilahnya kayak penerapan ya. Jadi semisal contohnya teks LHO tadi. Jadi ketika saya memberikan materi itu anak-anak lebih senang langsung praktek kayak gitu. Jadi anak-anak diajak langsung ke lapangan, langsung ke apa itu namanya, ke objek yang kita akan observasi kayak gitu. Terus ada lagi di sini yaitu terkait dengan materi negosiasi ya. Jadi anak-anak ini ketika saya minta untuk membuat video dalam bernegosiasi di pasar, di warung atau di mana, itu anak-anak sangat antusias gitu. Dan kemarin juga sempat di kelas 11 itu kan ada materi terkait dengan berita. Nah, salah satu muaranya itu adalah anak-anak harus membuat vlog. Nah, di situ ketika saya kasih tugas untuk membuat vlog juga mereka sangat antusias gitu. Jadi kalau menurut saya kepada anak-anak ini lebih mudah untuk bisa menyerap itu adalah langsung dengan praktek gitu. Mungkin ada lagi. Tadi kan udah bahas yang mudah dipahami. Iya. Kalau media pembelajaran yang susah dipahami siswa itu gimana Pak? Dan juga kita alasannya. Kalau sebenarnya tidak ada ya yang susah ya menurut saya ya.
Cuman di sini kembali lagi ke anak-anak. Jadi anak-anak di sini cenderung malas gitu, cenderung malas, tidak mau untuk ya kalau contoh suruh membaca ya tidak mau membaca kayak gitu. Sementara kalau harus menuruti satu persatu disuruh membaca kan tidak mungkin untuk waktunya kayak gitu. Terus kemudian menulis itu tadi juga sama, kalau tidak diminta sama gurunya, ayo anak-anak ini ditulis ditambahkan di buku catatan, itu anak-anak nggak akan mencatat ya. Makanya kembali lagi ini ke anak-anak. Nah ini bagaimana seorang guru itu harus bisa mencari solusinya. Nah ini setiap tahun pasti akan ada. Salah satunya cara saya yaitu tadi, saya ajak dengan langsung praktek ke lapangan gitu. Jadi anak-anak biar lebih paham langsung dalam prakteknya gitu. Mungkin itu jawaban saya. Ya, Bagaimana Bapak menyesuaikan media pembelajaran agar sesuai dengan berbagai kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Di sini saya menyesuaikan dengan ini ya, medianya saya sesuaikan dengan bab yang diajarkan. Jadi kalau untuk yang kelas 10 ini kan sudah ada 3 bab ini. Yang pertama LHO, kemudian yang kedua itu ada teks anekdot, kemudian yang ketiga ini ada hikayat. Nah, jadi saya sesuaikan. Kalau kemarin yang LHO itu tadi dengan observasi, kemudian untuk yang teks anekdot ini anak-anak kebetulan di dalam materinya ada namanya komik strip. Nah, ini anak-anak ternyata saya juga minta untuk membuat komik atau menggambar, itu juga sangat antusias. Nah, di sini bagaimana supaya anak-anak bisa dan mau untuk membaca dan menulis. Nah, di sini saya menggunakan media itu. Jadi anak-anak saya minta untuk menulis. Terus kemudian untuk yang hikayat ini tidak mau harus tetap menggunakan konvensional, yaitu dengan penjelasan secara keseluruhan dulu berkaitan dengan teori yang ada di dalam unsur-unsur karya sastra. Kemudian baru di situ nanti saya akan tampilkan media, di mana di sini medianya adalah berupa video. Nah, video di sini berkaitan dengan hikayat itu, sehingga nanti untuk anak-anak supaya tidak bosan dengan pembelajaran konvensional, jadi saya tampilkan video terkait dengan hikayat. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi efektivitas media yang telah digunakan dalam pembelajaran? Apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak? Ya, untuk efektivitasnya saya menggunakan ulangan harian ya, penilaian harian. Jadi saya lihat dari hasil anak-anak dalam penilaian itu sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal apa belum gitu. Kalau sudah ya berarti saya anggap sudah. Nah, kalau belum, di situ nanti akan ada namanya remedial. Jadi saya akan menggunakan remedial untuk meningkatkan kemampuan dari anak-anak yang istilahnya belum mencapai KKM itu. Untuk selanjutnya ya Pak, ada bagaimana sekolah mendukung guru dalam membuat atau mengadaptasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya, dari sekolahan di sini sangat mendukung sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu itu dari pihak sekolah juga memberikan workshop terkait dengan penggunaan aplikasi. Yang pertama itu adalah Quizzes, terus yang kedua kemarin saya agak lupa namanya ini. Sama seperti Quizzes itu ya, cuman lebih simpel yang Quizzes gitu. Itu kemarin kita ada workshop dari sekolahan terkait dengan itu. Terus ada dulu itu saya lupa namanya, cuman yang dipakai yang Quizzes saja, karena untuk yang lainnya harus istilahnya itu
kayak prabayar itu loh. Nah, aplikasinya. Karena yang khusus kan umum. Yang penting punya akun belajar ID, terus kemudian di situ nanti bisa untuk meningkatkan pelajaran. Ya, mungkin itu aja. Selanjutnya Pak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan media pembelajaran di SMA 1 Plakon? Ya, harapannya tentunya di sini anak-anak mau dan bisa khususnya untuk membaca dan menulis, karena secara tidak langsung kita di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada keterampilan itu, dan keterampilan itu yang memang untuk mengasah pemahaman mereka. Jadi tidak hanya cuma sekedar mendengarkan. Jadi kalau hanya mendengarkan tapi tidak juga dengan menulis atau dengan membaca, itu nanti otomatis juga tidak akan bisa menambah kemampuan mereka. Gitu. Untuk selanjutnya, dari hambatan yang ada tadi, apa upaya yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam menggunakan media pembelajaran? Ya, jadi untuk meningkatkan ini kebetulan juga menjadi program dari sekolahan. Di situ ada namanya gerakan literasi sekolah. Jadi setiap hari Selasa, Rabu, sama Kamis itu anak-anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu ada namanya literasi. Setiap pagi dari jam 7 sampai dengan setengah 8 gitu. Cuman untuk di awal bulan November kemarin itu untuk yang hari Kamis ini literasinya dirubah. Yang awalnya literasi membaca buku-buku ilmiah yang sudah ditentukan dari sekolahan, itu yang hari Kamis dirubah menjadi literasi Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran untuk yang hari Kamis, untuk yang beragama Islam, yang non Muslim itu nanti menyesuaikan ada tempatnya sendiri juga gitu. Jadi salah satu meningkatkan tadi minat baca siswa yaitu dengan kegiatan itu dari sekolahan. Kemudian secara pribadi saya setiap pembelajaran saya minta untuk anak-anak membuat rangkuman, dan setiap rangkuman itu saya minta untuk dikumpulkan. Jadi semisal hari ini ada jam pembelajaran, kebetulan sudah saya jelaskan dan sebagainya, anak-anak saya minta untuk membuat rangkuman. Dari rangkuman itu langsung dikumpulkan seperti itu. Jadi untuk meningkatkannya saya secara tidak langsung menggunakan sistem konvensional juga. Tapi ada juga sih yang saya minta untuk membuat digital, tapi tidak keseluruhan, hanya sebagian aja sebagai sampling. Nanti kalau semisal ditanya biar tidak tidak konvensional aja, tapi juga ada yang dalam bentuk digital. Untuk yang terakhir, tadi kan udah ada jenis media pembelajaran. Nah, menurut Bapak apa saja jenis media pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa? Untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa, khususnya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau untuk meningkatkan kemampuan itu yang paling enak dan paling menyenangkan itu menggunakan Quizizz, karena di situ nanti aplikasinya, menunya ada banyak, ada bisa permainan, terus bisa juga kelompok, bisa juga individu gitu. Terus kemudian nilai juga bisa langsung diketahui oleh anak-anak. Itu saya itu yang paling mudah dan menyenangkan. Gitu aja. Mungkin seperti itu wawancara yang kami lakukan. Sekian dari kami, Pak. Maaf jika ada salah kata. Ya. Boleh minta dokumentasinya? Boleh, silakan. Berdiri enggak ini? Berdiri yang Biasanya nggak panas. setengah badan.